Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengar sabdanya yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat ulang tahun. Ya, saya senang bertemu dengan Mang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GMI Ebenezer Batam Center ini dalam rangka merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-17. Secara khusus buat Mang Pendeta Simon yang telah mengajak dan memberkati dan menolong supaya kami berbagi dalam sukacita ini. Kami diundang jauh-jauh sebelumnya, sudah diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu bertemu dengan Mang Pendeta Sardius dari Mitra Mall, Ibu Pendeta Sonya dari Eklesia, dan ada sahabat lama ini, Pendeta Daniel. Dulu di Medan ketika saya pendeta resort di Medan, Mang ini bersama tim Asmiroha datang dari Batu dalam rangka menyampaikan penginjilan di tanah Batak, Tahu Selatan. Dan hari ini bertemu kembali setelah puluhan tahun yang lalu. Dan senang bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan di GMI. Dan kalau saya mengatakan GMI ini hampir bersamaan dengan GKPA. Mengapa saya katakan begitu? Karena hampir 40% pendetanya berasal dari I3 Batu dan STT Ebenezer Palembang. Jadi maka sangat akrab dengan beberapa teman-teman pendeta, karena tadi Mang Pendeta mengatakan Pendeta Ramli Hutapea dulu 1 tahun di atas saya. Dan ketika mereka dengar ada Pendeta Ramli ke Batam, mereka Mang ini kira yang datang itu Pendeta Ramli. Tidak apa-apa, yang datang Pendeta Ramli Harahap. Dalam rangka ulang tahun yang ke-17 ini kita akan disuguhkan kebenaran firman Tuhan, dipersembahkan bagi Kristus, bertumbuh dalam pelayanan. Dipersembahkan bagi Kristus, bertumbuh dalam pelayanan. Tadi kami sejenak bercerita dengan Mang Pendeta di ruang konsistori belakang soal perkembangan gereja kita, baik di Batam dan juga secara nasional. Dulu GPII, Gereja Pekabaran Injil Indonesia, lalu pada tahun 1993 berubah menjadi Gereja Misi Injili Indonesia. Mengapa berubah nama? Itu karena ada dinamika yang terjadi dalam perjalanan sejarah gereja. Kata misi itu menjadi kata kunci dalam pengembangan GMII. Mengapa? Kalau pekabaran Injil cakupannya tidak begitu luas dibanding misi. Misi itu menyangkut soal missio Dei, misi Allah. Berarti konteks pekabaran Injil tidak hanya di sebuah lokasi, tapi sudah lebih meluas dari missio Dei. Sehingga yang kita emban sekarang
bukan lagi misi lokal Batam misalnya, tapi sudah missio Dei yang mengglobal. Dan itulah tema yang akan kita bahas dalam rangka 17 tahun. Bahkan dalam persembahan kita kepada Tuhan akan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup supaya pertumbuhan dalam pelayanan itu terjadi. Nah, mengapa tema ini penting? Karena gereja GMII baik di Batam Center ini, baik di Mitra Mall dan juga di Seikop ya, itu akan menjadi mitra strategis Allah dalam rangka mengabarkan Injil di kota Batam. Karena kota Batam adalah pintu masuknya misi dunia, misi internasional. Karena dekat dengan Singapura dan Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar. Berarti misi kita di tanah Batam tidak hanya fokus pada Batam, tapi kita menjadi pintu misi dunia internasional. Sehingga kalau tema ini berbicara dipersembahkan bagi Kristus bertumbuh dalam pelayanan, ada tantangan besar yang harus kita hadapi ke depan. Nah, kalau kita baca teks yang baru saja kita dengar, maka ada banyak hal yang akan kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, apa yang sesungguhnya Paulus maksudkan soal mempersembahkan tubuh. Lalu bagaimana konsep transformasi pembaruan budi dalam rangka mengembangkan pelayanan, dan bagaimana bangunan pelayanan konkret dari GMII Ebenezer dalam menjangkau dunia yang lebih luas. Sehingga kota Batam menjadi sebuah kota di mana persinggahan Injil akan semakin menyebar dan semakin bertumbuh dan dirasakan oleh seluruh jemaat. Apalagi Ebenezer dalam pelayanan di perjanjian lama, Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Berarti sudah 17 tahun Tuhan menolong GMII. Setelah dimulai dulu di Genta oleh pendeta Nathan, lalu kemudian berkembang, tumbuhlah Ebenezer ini. Nanti setelah ada Ebenezer, mungkin tumbuh lagi nanti Sion, mungkin lagi nanti tumbuh GMII, Bukit Jericho. Nah, banyak sekali kan, Bukit Jerusalem, kan itu bertambah. Sehingga nama-nama GMII akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pelayanan ke depan. Nah, Batam adalah kota free trade zone, pasar bebas yang berbatasan dengan Singapura. Dengan demikian kota ini memiliki potensi untuk penyebaran misi Allah, berpotensi untuk dikembangkan menjadi kerajaan Allah di dunia yang nyata ini. Artinya bahwa GMII adalah berpotensi menjangkau jiwa-jiwa di kota yang luar biasa ini. Karenanya kalau kita melihat dari teks ini, ada perubahan dari interaktif menjadi imperatif. Kata tetapi atau kata karena itu dalam ayat yang pertama ini menjadi kata kunci dalam perubahan budi nanti dalam mengembangkan pelayanan. Apa itu? Kalau kita baca Roma 1-11 itu imperatif. Imperatif artinya apa yang Allah telah perbuat bagi kita. Apa itu? Allah membebaskan manusia dari dosa, dari hawa nafsu, dari murka Allah. Lalu Allah membenarkan kita melalui iman penebusan Kristus. Allah menolong kita dari kematian dosa. Kemudian Allah memberikan rencana yang berdaulat antara umat Israel dan umat kita GMII. Dan puncaknya ialah, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Itu imperatif. Lalu berubah menjadi dari indikatif, berubah menjadi imperatif pasal 12 ini. Jadi apa yang dikerjakan Allah kepada kita lalu berubah di pasal 12. Maka tadi karena itu ada perubahan. Dulu Allah menolong kita, maka itu indikatif. Lalu sekarang imperatif. Maka apa yang kita lakukan jika Allah sudah menolong kita, itulah apa yang harus kita perbuat. Respons terhadap indikatif
yang Tuhan berikan kepada kita. Apa respon kita? Pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Imperatif. Indikatif, Allah telah menolong, mengerjakan pembebasan, penyelamatan, menolong kita dari hukum dosa, murka Allah. Lalu respon kita apa? Itulah imperatif, perintah dalam pasal 12 sampai pasal 16. Dalam teks dan tema ini, pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi perubahan itu pembaruan budi. Itu perintah imperatif. Lalu ketiga, gunakan karunia dengan rendah hati dalam tubuh Kristus. Lalu kasih yang tulus, kerajinan pelayanan, harapan, dan hubungan dengan sesama manusia. Apa yang ditampilkan oleh drama singkat tadi sebenarnya itu sudah khotbah yang hidup dalam merayakan 17 tahun GMII. Karena seandainya kita berada dalam posisi itu, jangan-jangan kita representasi dari cerita tadi. Kita datang ke gereja, beribadah, angkat tangan, tapi tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita menjadi song leader, tapi bukan pendoa-pendoa. Kita pembaca teks firman Tuhan atau pengkhotbah di mimbar ini, tapi kita tidak kudus, tidak suci, dan tidak terjadi pembaharuan. Sehingga kita hanya melakukan seremonial, tapi tidak terjadi pembaruan budi, tidak ada pembagian karunia kepada sesama kita. Sehingga kalau kita baca teks ini, para teolog ternama, misalnya seperti Martin Luther, John Calvin, mengatakan Roma 12 ini adalah jantung dari etika Kristen. Karena apa? Dia ada perintah imperatif, setelah ada indikatif apa yang diperbuat Allah kepada kita, lalu kita merespons perbuatan Allah dengan perintah imperatif itu. Sehingga kita tidak melayani untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Karena indikatif tadi, Allah telah bertindak menolong kita, lalu buahnya ialah aku mempersembahkan tubuhku sebagai ibadah yang sejati. Jadi melayani bukan supaya diselamatkan, tapi melayani karena sudah dilakukan Tuhan yang terbaik kepada kita. Sehingga cerita tadi tidak lagi terjadi. Aku datang menjadi song leader, aku datang menjadi worship leader, aku datang menjadi warga jemaat, tapi hatiku tidak ada sesuatu yang berubah. Karena apa? Karena tadi responnya salah. Karena dia melakukan pelayanan mungkin untuk prestis, dia melakukan pelayanan supaya dilihat orang dia orang Kristen, dia melakukan pelayanan supaya dia dilihat sebagai orang yang punya spiritual yang baik. Itu salah. Kita datang beribadah ke GMI Ebenezer ini karena apa? Karena kita sudah menerima tindakan Allah, yaitu keselamatan, pertolongan, dan kehidupan yang kekal. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Sehingga kalau kita lihat dalam teks ini, aku memanggil kamu untuk datang ke sampingku. Memang dalam terjemahan bebasnya itu di teks ini dikatakan, oleh karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kalau dalam bahasa aslinya bukan aku menasihatkan kamu, tapi aku memanggil kamu untuk berada di sampingku. Para kaleo, para di samping, dan kaleo itu tindakan untuk mendampingi. Sehingga kita dipanggil menjadi para kletos, para kaleo, orang yang melayani di samping Allah atau di gereja. Kalau kita sebut dalam terjemahan hurufiahnya, di gereja GMI Ebenezer, bukan untuk prestis, tapi kita datang melayani Tuhan di gereja ini untuk melakukan respon kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi panggilan untuk mempersembahkan diri bagi Allah bukan tuntutan hukum, tetapi undangan kasih yang seharusnya ditanggapi oleh persona pribadi kita. Jadi jangan kita datang ke gereja karena tuntutan hukum, karena dikatakan oleh para pendeta mungkin atau gereja, setiap orang percaya harus beribadah, setiap GMI harus beribadah.
Jangan datang karena tuntutan hukum, tapi datanglah karena kita diundang Allah merespons keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga perjumpaan kita setiap ibadah di sini bukan untuk memenuhi hukum GMII, tapi syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Maka setiap datang adalah syukur kepada Allah. Itu yang kita lihat dari teks ini. Sehingga dasar dari persembahan kita, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan adalah kemurahan Allah. Jadi bukan dasar hukum gereja tadi, tapi dasar kemurahan Allah. Lalu kalau dikatakan persembahkanlah tubuhmu, ini istilah yang sangat luar biasa, karena ini melawan tesis di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama persembahan itu ialah binatang, lembu, sapi, kambing, merpati. Itu persembahan itu hewan dibawa sekali, lalu dipotong, dibakar, mati sekali, dan itu diletak di mezbah dan tidak bertindak apa-apa. Itu persembahan Perjanjian Lama. Nah sekarang berubah, persembahkanlah dirimu. Nah ini perubahan yang sangat kontras. Berarti persembahan kita sekarang bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Kalau persembahan yang hidup, dia terus menerus, tidak berhenti sekali. Dia tidak berhenti, datang, dibakar, disembelih, berhenti persembahannya, mati. Tapi sekarang persembahan yang hidup datang terus menerus berkali-kali. Kalau datang ke GMII Ebenezer ini, jangan datang sekali lalu datang lagi sekali tahun depan. Itu bukan jemaat yang hidup. Itu jemaat kapal selam. Datang muncul ketika Natal, lalu tenggelam ketika Februari sampai November, lalu muncul lagi ketika Natal. Itu hanya sekali. Bukan jemaat seperti itu yang dibutuhkan oleh gereja. Jadi kalau kita mempersembahkan diri, persembahan itu hidup terus menerus berkali-kali. Itulah ibadah yang sejati. Supaya GMII Ebenezer ini bertumbuh berkembang, maka datanglah berkali-kali ke GMII ini. Kalaupun tidak bisa setiap minggu, datanglah 4 kali sebulan minimal, supaya gereja kita terlihat bahwa kita adalah orang yang mempersembahkan tubuh secara terus menerus. Itu yang kita lihat yang menarik dari perubahan yang radikal dari teks ini. Kemudian kalau dikatakan hidup, kan ini kan persembahan. Tadi Perjanjian Lama mati, sekarang persembahan yang hidup. Berarti persembahan itu tidak hanya sekali, tetapi dinamis, mengalami pertumbuhan. Pelayanan itu bukan musiman, bukan situasional, bukan hanya untuk dilihat orang, tapi pelayanan itu permanen. Maka persembahan hidup kepada Tuhan itu bukan part time, tapi full time. Jadi jangan kita anggap hanya pendeta yang full time di gereja ini. Tidak, semua jemaat full time melayani Tuhan dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Jadi jangan persembahan yang mati, hanya datang ketika ada musim Natal atau musim baptisan, musim sidi, musim menikah, atau musim-musiman yang lain. Jangan datang begitu, tapi persembahan yang hidup. Lalu yang ketiga, persembahan yang kudus. Jadi persembahan itu hidup dan kudus. Nah, kudus di sini bukan berarti kita keluar dari bumi yang fana, yang kotor, yang jahat ini, tapi kita dipisahkan, bukan terpisah dari dunia, tapi dipisahkan bagi Allah dalam dunia. Artinya apa? Kita masih di dunia yang fana ini, tapi kita dipisah bagi Allah. Itu yang kudus. Jadi kita mungkin bertanya, apa definisi yang kudus? Yang kudus itu sebenarnya definisinya begini. Kalau kita merasa berdosa, lalu kita butuh kudus, maka akuilah dosamu, maka itulah orang kudus.
Maka setiap ibadah adalah pengudusan diri. Maka diundang untuk mengaku dosa, dan ketika mengaku dosa diberikan petunjuk baru, lalu saat itulah kita sudah menjadi orang kudus. Maka terpenuhilah aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan am. Setiap ibadah ini harus membawa umat menjadi kudus. Maka ketika kudus, maka Tuhan tumpang tangan memberkati umatnya, lalu kembali kepada kehidupan, supaya kekudusan itu digunakannya melawan kejahatan di dunia ini. Itulah sehingga integritas hidup konsisten antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang di gereja seperti dipenuhi Roh Kudus di gereja, tapi ketika pulang ke rumah dipenuhi Roh Kudus karena bertengkar di rumah seperti petinju, seperti memanggil orang yang bersorak-sorai. Kalau bersorak-sorai untuk Tuhan lumayan, bersorak-sorai menghina, itu artinya kita tidak punya integritas. Kalau orang yang kudus di gereja kudus, Senin sampai Sabtu juga harus kudus, sehingga perkataan kita di gereja dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari di luar gereja. Sehingga ibadah sejati bukan di seremonial gereja ini. Ibadah sejati ialah ketika kita keluar dari gereja, masuk ke rumah tangga, masuk ke masyarakat, masuk ke halayak ramai. Disitulah ibadah yang sejati. Itu integritas. Lalu yang terakhir ialah berkenan kepada Allah. Berarti menyenangkan Allah. Perbuatan kita selaras dengan karakter kita, dengan karakter Allah, sehingga pelayanan kita dimotivasi karena Allah menginginkan kita untuk berkenan kepadanya. Ada dua kata yang sering mungkin kita tidak bisa membedakan antara diizinkan dan berkenan. Ada banyak orang di dunia ini diizinkan, tapi Tuhan tidak berkenan. Misalnya dalam pemimpin gereja, apalagi suksesi pemimpin ya, terpilihlah pemimpin-pemimpin baru. Ada dua yang kita lihat di sana. Pertama diizinkan Allah, dan kedua berkenan kepada Allah. Pertama diizinkan Allah, bisa menjadi pemimpin tapi dengan cara curang. Itu diizinkan Allah. Dan banyak contoh di Alkitab seperti itu. Dari 12 hakim di Alkitab, hanya 5 hakim yang baik, 7 itu jahat. Diizinkan Allah jadi hakim untuk menyatakan kebenaran Allah. Tetapi yang berkenan itu berarti senang Tuhan kepada kita, dan orang pun senang kepada kita. Itulah pemimpin yang berkenan. Kita pun harus menjadi suami istri berkenan kepada Allah. Kita berkenan kepada istri, istri berkenan kepada kita, suami istri berkenan kepada anak-anak, dan memuliakan Tuhan. Sekarang ada banyak orang rumah tangga Kristen tidak berkenan satu sama lain, sehingga terjadi cekcok di antara rumah tangga. Ini yang kita lihat dari teks ini. Berikutnya ialah soal ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati itu ialah ketika kita dalam pelayanan di gereja, seimbang dalam pelayanan dalam rumah tangga, seimbang dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ritual dilanjutkan dalam kehidupan faktual di tengah masyarakat. Sehingga ritual tidak hanya berhenti pada ritus-ritus ibadah, tapi ritus-ritus ibadah itu harus membakar motivasi kita melakukan apa yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Maka ayat 2 itu mengatakan, maka engkau akan mampu memilah apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu akibat dari ibadah yang sejati. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah bangunan dari ditumbuhkan dalam tubuh Kristus untuk menumbuhkan pelayanan di GMI Ebenezer ini. Ada 4 pilar doktrin yang membangun kita untuk bisa bertumbuh dalam pelayanan. Mengapa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Pertama, karena kita sudah diselamatkan. Jadi saya datang ke gereja, saya datang melayani, saya melakukan kehendak Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Kalau tidak ada
pernyataan itu dalam iman kita, nanti kita akan kekeringan dalam pelayanan itu. Sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu kekuatan setiap kita selesai melayani. Tapi kalau kita melayani karena kita sudah mengaku diselamatkan Tuhan, lalu saya merespon keselamatan itu, maka pelayanan itu adalah sukacita dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Jemaat yang belum memahami keselamatan menjadi dasar pelayanannya, dia akan memiliki motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Maka pertumbuhan jemaat itu akan sulit terjadi karena dia merasa pelayanan itu karena dirinya, pelayanan itu karena kemampuannya. Itu yang salah. Pelayanan itu harus didasarkan pada saya telah diselamatkan, saya telah diberikan kehidupan yang kekal, maka buah dari keselamatan yang saya terima, saya melayani Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita. Itu yang pertama, mengapa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Yang kedua, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Karena Tuhan telah mengajar kita untuk membarui budi, pikiran, dan akal kita. Siapa yang membarui? Jawabannya Roh Kudus. Kalau kita baca yang kedua itu, yang membarui itu ialah Roh Kudus, bukan pendeta, bukan kita yang membarui, tapi Roh Kudus yang membarui kita. Sehingga pertumbuhan pelayanan yang sejati tidak diproduksi oleh program yang baik, tidak diproduksi oleh strategi manajemen gereja yang baik, tapi diproduksi oleh seberapa kuat Roh itu membakar semangat kita untuk melayani Tuhan dari talenta-talenta yang kita miliki. Jadi diperbarui oleh Roh Kudus berarti kita termotivasi melakukan pelayanan karena Tuhan telah membakar semangat baru dalam pelayanan kita, sehingga kita tidak tergantung pada arahan-arahan dari manajemen gereja atau pelayanan-pelayanan yang telah terstruktur, tapi kita terbakar karena semangat Roh yang ada dalam diri kita. Memang perlu ditata oleh gereja supaya apa? Pelayanan itu tidak kacau balau. Tapi bukan itu yang membuat kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang membarui akal budi kita. Setiap perubahan akal budi itulah yang menggerakkan kita melayani Tuhan. Lalu mengapa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Karena kita ingin kerja sama. Kalau kita baca ayat yang kedua, yang pertama tadi, persembahkanlah tubuhmu. Memang di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu, seolah-olah singular, sendiri, satu. Tapi dalam bahasa aslinya itu bukan satu, tapi persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu berarti kolegial, bersama. Jadi yang mempersembahkan tubuh itu tidak hanya personal, tapi bersama. Jadi seluruh jemaat itu harus mempersembahkan tubuh, berarti ada komunal. Jadi persembahan itu harus komunal, berarti kita bergandengan tangan dalam membangun tubuh Kristus di dunia ini. Kalau hanya pendeta yang melayani di sini membuat gereja berkembang, maka itu akan tidak bisa terjadi. Bisa terjadi tapi lambat. Tapi kalau seluruh warga jemaat bertumbuh dan melakukan tubuhnya sebagai persembahan yang personal dan komunal, maka semua beban gereja akan dipikul bersama-sama dan perkembangan gereja akan bertumbuh besar di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah gereja. Inilah yang kita lihat dari teks ini. Sekarang pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-17 di Jemaat GMII Ebenezer ini. Yang pertama, marilah kita menggembalakan jemaat menjadi murid Kristus. Ini penting
kalau dikatakan tadi persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, itu yang diajar dari sini sebenarnya ialah jadikanlah menjadi murid. Kalau kita baca Matius 28 itu, pergilah, baptislah, ajarlah, lalu jadikanlah mereka menjadi murid. Dari 4 kata di sana, kata kerja itu hanya satu, yaitu jadikanlah mereka menjadi murid. Bagaimana cara mengajarkan, membuat mereka menjadi murid? Pergi, lalu ajar, baru baptis. Itu cara. Tapi tindakannya ialah menjadi murid. Jadi GII dalam rangka merayakan 17 tahun harus memuridkan jemaat. Supaya kalau sudah memuridkan jemaat, mereka bisa pergi. Pergi kemana? Pergi di pabrik-pabrik di Kota Batam. Pergi kemana? Pergi ke toko-toko. Pergi kemana? Pergi ke masyarakat luas. Pergi kemana? Pergi ke pasar-pasar. Untuk apa? Memberitakan Injil dan menjadikan mereka jadi murid. Kalau tidak seperti itu, tidak akan ada pertumbuhan gereja. Tapi kalau sudah menjadi murid, siklusnya ialah kita akan memuridkan orang, lalu ada pemuritan, lalu kemudian ada penerimaan, ada pembaruan. Itu berputar-putar, maka dia akan terjadi pemuritan yang baik di tengah keluarga. Itu yang pertama, menjadikan jemaat menjadi murid Kristus. Sehingga persembahan, ketika dia mempersembahkan tubuhnya, dia tidak hanya mempersembahkan dirinya, tapi dia sudah menjadi murid Kristus. Yang kedua, bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah? Ialah kita harus melahirkan teologi berjalan kaki. Ini mungkin agak aneh, apa itu teologi berjalan kaki? Kalau dikatakan jadikanlah murid tadi, sudah dimuridkan, lalu ada pembaruan dalam hidupnya, budinya. Kalau itu hanya berhenti di tataran pikiran, di tataran pengajaran, tidak pergi menjadi sebuah teologi yang berjalan, maka tidak akan terjadi pertumbuhan gereja kita. Maka gereja itu harus melakukan teologi yang berjalan. Berarti ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, jangan hanya mempersembahkan tubuh di gereja atau di seremonial, tetapi mempersembahkan tubuh harus pergi berjalan kaki. Berarti kita mengunjungi orang yang sakit, orang yang sudah lama tidak ke gereja, orang yang suam-suam kuku, orang yang lemah iman, orang yang tidak pernah lagi beribadah seperti Pak Amin tadi, orang yang tidak tahu arah hidupnya. Kita harus pergi membawa kabar baik, membawa misi Allah tadi. Sehingga teologi kita ialah teologi yang berjalan kaki, yang terus keluar. Keluar untuk apa? Memberitakan Injil. Keluar untuk apa? Mengajar orang. Keluar untuk apa? Membaptis orang. Sehingga mereka menjadi murid yang mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga jemaat GMI Ebenezer ini menjadi jemaat yang mewarisi pertumbuhan iman dan pertumbuhan jemaat yang baik menghadapi, saya katakan tadi, Kota Batam ini adalah persinggahan dengan dunia internasional. Sehingga tidak hanya berhenti di Kota Batam misi kita, tapi nanti kita akan mengembangkan misi ke luar Kota Batam, bahkan ke negara-negara lain. Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam rangka ulang tahun GMI Ebenezer yang ke-17 dengan tema bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita bagi Kristus, dan melalui persembahan itu bertumbuhlah kita dalam pelayanan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman hari ini telah mengajar kami bagaimana mempersembahkan tubuh kami bagi Kristus. Sehingga dengan mempersembahkan tubuh kami bagi Kristus akan terjadi pertumbuhan pelayanan di gereja kami, di GMI Jemaat Ebenezer Batam Center ini. Terima kasih Bapa bahwa firman-Mu mengajar kami bahwa mempersembahkan tubuh tidak hanya sekali, tapi mempersembahkan tubuh itu harus hidup, kudus, berkenan kepadamu. Dan itu tidak terjadi sekali, tetapi berkali-kali, terus menerus. Sehingga kami memiliki teologi berjalan kaki.
firman yang telah mengubah pikiran kami, Roh Kudus yang telah mengubah akal budi kami, akan menjadikan perjalanan GMI ini untuk memuridkan jemaatnya, keluar ke jalan-jalan, keluar ke pabrik-pabrik, keluar ke toko-toko, keluar ke masyarakat, untuk menjadikan mereka jadi murid Kristus. Berkatilah firman yang kami dengar, sehingga kami membangun firman yang hidup, firman yang mengubah, firman yang memberikan kami motivasi pelayanan. Kami melayani bukan supaya diselamatkan, tapi melayani sebagai respon karena Tuhan telah menyelamatkan kami, sehingga kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah kebenaran firman yang kami dengar, menjadi kekuatan dalam ibadah ucapan syukur 17 tahun gerejamu. Tuhanlah menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.